menceritakan. Silakan duduk Bu Yeni. Iya. Bu Yeni ini mau teteh. Oh iya. Ya, Bu Yeni, perkenalkan ya. Saya bidan medis ya. Saya saat ini lagi mengambil profesi kebidanan ya. Bu Yeni bersedia ya, ini mau saya ambil video terus nanti agak lama ya, saya tanya-tanya dulu ya. Oh, ya, makasih Bu Yeni. Ya. Bu Yeni, saya mau tanya dulu ya. Ya. Ini namanya Bu Yeni ya? Iya. Umurnya 23. 23 ya, sukunya Jawa. Jawa. Ya, terus agamanya Islam. Iya. Pendidikannya apa Bu Yeni? SMA. SMA. Ya, pekerjaannya karyawan. Ya, alamatnya Pekalongan. Ya. Nama pasangannya siapa Bu Yeni? Tuan Hadi ya? Iya, Pak. Ya. Umurnya 24. 24. Ya. Sukunya Jawa. Jawa. Ya. Agama Islam. Iya. Pendidikannya Mas Hadi apa? SMA. Iya. Terus pekerjaannya wira swasta. Ya. Ya, baik. Ini mau Tete ya, calon pengantin ya. Ada keluhan nggak? Keluhannya sih Yang pertama kali itu umur berapa? 14 tahun. Ya. Terus siklusnya berapa? 28. 28. Terus lamanya 6 apa 7 hari? 6 sampai 7. Oh, 6 sampai 7. Ya. Nyeri nggak, Bu? Enggak ada. Enggak. Oh ya, panggil Mbak aja ya. Iya, Bu. Iya. Terus banyaknya berapa kali pembalut? 2 sampai 3. 2 sampai 3. Ya. Riwayat kesehatan, maksudnya ini klien maaf, Mbak Yeni ini pernah menderita sakit kayak batuk lama, terus kencing manis kayak gitu? Enggak ada. Terus gagal ginjal kayak itu, jantung enggak ada. Terus di keluarga juga ada kayak gitu enggak? Ya, ada yang keturunan seperti itu enggak? Kencing manis, tensi tinggi kayak gitu? Enggak ada juga. Oh iya. Enggak ada yang batuk lama juga ya, TBC itu enggak ada ya. Terus riwayat imunisasi Tete nih. Kalau Tete waktu SD sudah imunisasi belum, Mbak Yeni? Pernah ikut. Berapa kali? 2 kali. Oh, 2 kali ya, baik. Terus gini Mbak Yeni, kalau ini setelah nanti menikah, ini Mbak Yeni akan langsung punya anak atau ya? Iya, rencananya Mau ini langsung punya anak. Oh ya. Terus untuk makan nih Mbak Yeni ya, pola makan biasa ya, 3 kali ya. Nasi ya biasa ya. Terus lauknya biasa, daging, tempe kayak gitu, sayur gitu ya. Buahnya kadang buah seminggu sekali atau 3 kali? 3 kali ya. Terus cemilan enggak Mbak Yeni? Iya, nyemil juga. Apa keripik kayak gitu, gorengan kayak gitu? Oh iya. Terus minumannya biasa air putih atau suka air teh enggak? Oh gitu ya. Terus untuk pola ini nih eliminasi atau pipis itu biasa normal? Iya, oke. Terus jernih ya, itu ya. Ya, terus kalau buang air besar biasanya sehari sekali. Oh, iya iya. Terus mandi biasa ya, 2 kali ya, gosok gigi, keramas kayak gitu ya, biasa normal ya. Terus tidur berapa? 8 jam? Ada kalau malam. Malam. Ya, oke. Terus tidur siang juga? Kalau libur aja. Oh, libur. Oh iya ya. Kalau olahraga? Seminggu sekali atau jarang nih? Ya lumayan. Jarang. Oh iya ya. Oke. Kebiasaan keluarga ini ada yang merokok kayak gitu enggak? Enggak ada ya. Minuman, obat-obatan kayak gitu enggak ada ya? Iya, enggak ada. Oke. Terus ini kalau untuk persyaratan persiapan pernikahan ini Bu Yeni, Mbak Yeni nih, ini persiapan ya, untuk minta surat keterangan nikah ini ya. Cutinya sudah mulai mengatur? Sudah. Kalau tanggal-tanggal untuk perkawinan ini Mbak sama Yeni? orang tua ditentukan orang tua. Oh, orang tua. Ya, Mbak Yeni nanti waktu kalau sudah menikah terus tinggalnya di mana Mbak Yeni? Di
Di rumah pasangan saya. Oh, di rumah orang Orang tuanya. tentunya ya. Biasa kalau Mbak Yeni udah cukup lama pacaran sama ininya. Berapa tahun kalau boleh tahu? Berapa tahun? Tiga 3 tahun. Oh ya. Oke. Terus kalau soal komunikasi atau keputusan masalah kayak gitu biasa dipecahkan bersama. Iya. Itu nggak ada ini ya, pasangannya juga nggak ada menurut apa sih, tanggal-tanggal kayak ini kalau tanggalnya harus wetonnya kayak gitu, nggak ada ya? Atau masih menganut seperti itu? Enggak. Oh iya. Oke. Terus nanti orang tua juga mendukung, semuanya mendukung. Iya. Terus apa namanya, kalau orang terdekat Mbak Yeni biasanya apa? Kalau ada masalah nih Mbak Yeni biasanya dicurhatin sama siapa? Orang tua. Orang tuanya Mbak Yeni. Ya, baik. Mbak Yeni, saya mau tanya ini, sejauh ini Mbak Yeni apa yang belum diketahui atau yang sudah diketahui Mbak Yeni? Kalau nikah itu nanti kan rencana saya mau langsung hamil. Nah, itu kira-kira gizi apa yang bagus untuk saya supaya bisa mempersiapkan saat mau hamilnya itu, Bu. Masih belum paham apa aja makanan yang bagus buat saya sama suami saya. Terus tentang tanda-tanda kehamilan, terus mungkin penyakit menular seksual kalau misalkan baru pertama kali, tanda-tandanya saya masih belum. Oh iya, baik. Nanti akan saya jelaskan ya, Mbak Yeni ya. Ini sebelumnya saya akan memeriksa Mbak Yeni dulu secara ini apa namanya, tensi, tinggi badan, dan saya cuci tangan dulu ya, Mbak Yeni. Baik, mari ditimbang dulu Mbak Yeni, dilepas ya. Empat. Ya, sudah? Sini Mbak Yeni. Ya, sini Mbak Yeni. Lepas juga sepatunya. Iya. Ya. Saya ukur lilanya ya. Saya tekuk. Ini untuk mengukur apa? Ini mengukur status gizinya ya. Iya. Oh, nilainya 23 ini. Ya, sudah. 23 ini, Bu, ya. Yuk, mari sini yuk, silakan. Nah, saya periksa dulu ya. Relax aja ya, Mbak Yeni ya. Baik, sebentar Mbak Yeni. Ya. Saya periksa payudaranya ya Mbak. Ya. Ini periksa payudaranya ya, dari sini ya nanti dipegang di raba ya sampai ini muter ya. Ini periksa payudara sendiri ya, jadi untuk mengetahui apa namanya kanker payudara. Nih ya, kalau ada benjolan, nah itu berarti nanti kita
curiga seperti itu ya. Terus nanti sini satu lagi Bisa dilakukan sendiri. iya bisa, nah ini payudara sendiri, periksa payudara sendiri. Jadi nah terus muter, nah ya, terus sampai ke sini putingnya. Ada payudara benjolannya? Ada toh? Ada. Ya, oke, sudah. Ya. Saya periksa ya, ininya ya, apa namanya? Perutnya juga. Ya. Bentar, maaf. Udah, kesini aja deh, kesini. Yuk ditekuk Mbak Yeni. Isi ya. Oke. Oke. Ya saya periksa varisesnya di sana. Dulu. Ada. Oke ya. Nggak ada. Ya. Oke. Dan Mbak Yeni silahkan. Nah, ya, duduk. Iya. Iya. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Duduk sendiri. Oh iya maaf, tadi belum ditensi ya. Ya, saya tensi dulu Mbak Yani. Tensinya stetoskop. Stetoskop. Enggak tahu. Seratus 10 70. Ya. Isi ya. Oke. Baik. Ya. Mbak Yani, ini berdasarkan pemeriksaan secara keseluruhan sih alhamdulillah bagus ya. Tensinya 110 70 pokoknya. Ini 44 ya. Terus nilainya 23 ya. Nah, nilainya 23 itu agak cenderung kurang ya. Normalnya kan 23,5. Ini Mbak Yani 23 ya. Itu kalau menurut isi cek, tapi kurangnya dia sedikit ya. Itu. Terus kalau berdasarkan IMC status gizinya ini Mbak Yani berarti masih normal 18,3 gitu ya. Baik, sekarang ini ya Mbak Yani ya untuk gizinya ya. Gizinya itu tadi dikenal dengan status gizi itu ada namanya IMT sama cek tadi ya. Nah, caranya menghitungnya dengan lira tadi untuk mengetahui cek itu ya. Kalau yang IMT itu kalau yang normalnya 18,5 sampai 25 ya. Tadi Mbak siapa nih? Mbak Yeni 18,3 ya, kurang sedikit ya. Itu. Terus di gizi. Nah, gizi itu banyak yang akan kita ketahui, misalkan dari makanan yang protein ya. Nah, sejauh ini Mbak Yeni sudah tahu tentang gizi yang seperti
berapa gitu? Ya, makan paling tidak 3 kali, paling tidak harus ada sayur, daging, kalau tidak ya telur, paling seperti itu. Ya, baik. Gizi ya, gizinya tadi ditanyakan gizi ya. Nah, gizi itu nutrisi atau makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk kualitas nanti di kehamilannya. Ya, dan di sini ada gizi seimbang untuk mendapatkan ini ya. Nah, ini gizi seimbang itu merupakan 5 kelompok pangan yang beraneka ragam setiap hari dan setiap kali makan. Nah, ini maksudnya isi piringku nih. Nah, isi piringku. Nah, isi piringku itu terdiri dari sepertiga nasi makanan pokok ya, terus sepertiga berisi sayuran, dan sepertiga berisi lauk pauk atau buah-buahan yang porsinya yang sama. Ya, bisa dilihat kan ini makanan pokok nih, terus ini sayuran, ini buah-buahan, ini lauknya. Ini ya, ini piringku. Nah, beberapa hal yang agar tubuh tetap sehat itu minum air putih 8 gelas per hari misalkan ya. Terus hindari teh dan kopi ya. Itu terus batasi gula, garam dan lemak. Terus seperti itu. Nah, manfaat dari gizi itu apa ya Mbak Yani? Manfaat dari gizi itu satu, memelihara kesuburan ya. Terus meningkatkan kualitas sperma, nanti calon suaminya juga dikasih tahu juga. Terus memantau dan mengusahakan berat badan ideal ya, sehingga tidak menyebabkan kesuburannya terganggu. Terus di sini gizi tercukupi zinc dan zat besi. Nah, terus protein, asam folat, dan tidak berpengaruh yang akan berpengaruh pada proses kehamilan. Nah, zat gizi yang diperlukan itu zat gizi yang diperlukan misalkan ya untuk vitamin B12. Nah, vitamin B12 itu untuk kesuburan ya. Jadi misalkan karena kekurangan vitamin dapat mengakibatkan jumlah spermanya yang dihasilkan dia menjadi lebih sedikit ya. Itu. Nah, di sini vitamin E ya. Vitamin E penting memelihara kesuburan perempuan. Kalau yang laki-laki tadi vitamin B12. Kalau yang perempuan vitamin E ya. Itu vitamin. Nah, terus di sini ada zat gizi mikro. Zat gizi mikro itu zat besi, zinc ya, terutama zat besi, zinc. Nah, zat besi dan zinc yang penting itu mineral, terus dibutuhkan tinggi. Misalkan zat besi dan zinc itu bisa didapatkan dari ikan laut, sayuran yang berwarna hijau. Sama dengan zat besi juga seperti itu, protein ya, itu. Dan itu untuk membentuk sel-sel yang baru ya, itu. Terus asam folat itu pembentukan otak. Di sini untuk mencegah kecacatan bayi ya. Jadi biar bayinya tidak cacat dan otaknya juga ya, itu untuk vitamin untuk otak bayi itu seperti itu. Terus tadi vitamin B12 ya. Vitamin B12 itu berupa tadi daging, susu, keju, kayak gitu kan. Ya, protein. Kalau vitamin E tadi kacang-kacangan ya, minyak kelapa, biji bunga matahari, terus dan tauge itu. Murah kan itu tauge kayak gitu. Nah, kalau zat besi udah tahu, daging, telur, ikan, bayam berwarna hijau, brokoli gitu ya, itu zat besi. Terus kalau yang zinc itu seperti tadi yang saya bilang, daging, telur, ayam, keju, protein hampir sama ya, itu. Kalau asam folat, buah-buahan dan sayuran yang berwarna hijau. Terus gimana? Mbak paham sampai di sini? Insya Allah paham. Ya, tadi yang vitamin B12 seperti jadi bagian terus
yang berprotein kayak sayuran, daging, terus ikan, telur. Ya, ya. Kalau yang tadi yang vitamin E untuk kesuburan perempuan apa enggak? Kayak kacang-kacangan, tauge. Ya, makanan. Terus zinc tadi zinc. Zinc sama kayak daging, Nah, ikan, telur. sayuran yang berwarna hijau. Ya, oke baik. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk bab gizi ini? Kalau gizi cukup paham. Sudah paham. Ya, baik, berkaitan dengan gizi lagi. Nah, ini kan tadi kan Mbak Yeni kan cake nih, ya. Jadi kan cake itu kekurangan energi kalori. Jadi di sini Mbak Yeni itu dietnya TKTP, tinggi kalori, tinggi protein, ya. Kalorinya dibanyakin, proteinnya juga dibanyakin. Porsinya lebih banyak. Ya, tapi setelah itu dan juga diimbangi dengan olahraga. Ya, tadi jarang olahraga kan. Nah, ini nanti Mbak apa ya ini juga itu ya. Terus kalau mau susu gitu ya, gitu seperti itu. Jadi biar lingkar lengannya juga nanti nambah, gitu ya. Nanti kita ukur lagi ketika hamil, nanti nilainya nambah apa enggak, gitu. Ya, tahap sampai di sini Mbak Yeni. Oke. Oke, Mbak Yeni, ini habis ini mengenai tablet tambah darah, ya. Sejauh ini Mbak Yeni sudah tahu untuk tablet tambah darah? Kurang paham dan Kurang paham. Oh ya, baik. Tablet tambah darah itu apa namanya? kayak Sangobion. Iya, benar. Itu sangobion kayak yang banyak macamnya. Ya, itu kan setiap bulan kan wanita kan menstruasi. Iya. Nah, itu mengeluarkan darah. Nah, itu sebenarnya tablet tambah darah itu yang mengganti sel-sel tadi, ya, baik dari makanan maupun dari obat-obatan, ya. Nah, di sini ada tablet tambah darah. Sebenarnya kalau nanti Mbak Yeni sudah punya anak, dari anaknya umur sudah menat, sudah mens pertama kali itu sudah harus dikasih tablet tambah darah, ya itu. Nah, di sini tambah darah itu diperlukan oleh tubuh untuk mengganti sel-sel darah merah tersebut, ya. Kalau Mbak Yeni tahu yang anemi kayak gitu kan, lemah, letih, lesu kayak gitu. Nah, itu tanda-tanda dari kurang darah, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini mulai konsumsi tablet tambah darah, ya. Untuk apa namanya, preventif atau pencegahan saja, tablet tambah darah itu diminum 1 minggu sekali, ya. Terus kalau waktu men diminum setiap hari, ya. Tapi kita lihat kalau HB-nya rendah itu ya bisa 1 hari 2 kali, ya. Dosisnya beda, ya. Nah, tablet tambah darah itu sebaiknya diminum pada malam hari sebelum tidur karena efek sampingnya mual, sembelit, ya. Jangan kaget kalau nanti Mbak Yeni minum tablet tambah darah terus kok nya atau BAB-nya jadi hitam, nggak apa, itu karena reaksi dari obatnya, itu seperti itu, ya. Terus tablet tambah darah Mbak Yeni bisa minumnya dengan air putih atau air jeruk yang mengandung vitamin C, itu akan cepat larutnya, ya. Jangan sama air teh. Kadang kan kita minum habis makan minumnya es teh gitu kan, ya. Terus sebenarnya sih salah, ya. Lebih baik ya air jeruk atau air yang vitamin C, mengandung vitamin C, atau kalau enggak ya air putih netral gitu, ya. Nah, kenapa harus malam hari minumnya? Ya itu tadi, kalau malam hari kan mual mukanya nggak terasa nih karena mau tidur kan. Nah, tapi kalau pagi hari kan sudah aktivitas semua jadi nggak enak, ya. Nah, tablet tambah darah itu disimpan di tempat yang kering,
jangan langsung kena matahari, terhindar ya. Jadi disimpan di ruangan nggak masalah, tapi yang penting jangan sampai kena sinar matahari. Ya, baik ya. Tadi sudah saya jelaskan kenapa tadi air tablet tambah darah dengan apa Mbak Yeni? Air putih atau air jeruk. Nah, itu membantu penyerapan Gizi dari tablet tambah tablet darah itu. Ya. Nah, di sini makanan zat besi yang mengandung zat besi itu juga bayam, kangkung gitu ya. Terus sayuran hijau, singkong, daun singkong gitu ya. Petai juga ya ternyata itu. Iya, ya. Nah, tapi Mbak Yeni suka nggak? doyan. Nggak doyan ya, nggak apa-apa. Ya, itu. Jadi tablet tambah darah nanti gimana Mbak Yeni? Tablet tambah darah disimpan di Suhu ruangan boleh, tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Terus diminumnya Lebih baik saat malam hari. Lalu kalau menstruasi diminum setiap hari. Kalau tidak ya 1 kali, atau kalau pas anemia 2 kali sehari. gitu. Ya, baik. Ya, perlu saya tekankan lagi, tadi tablet tambah darah untuk pencegahan 1 minggu sekali ya. Kalau menstruasi 1 hari sekali, 1 hari ya, itu seperti itu. Ya, demikian untuk bab ini ya, Mbak Yeni ya, untuk tablet tambah darah. Ini nanti habis ini kita akan imunisasi Mbak Yeni ya. Sebentar saya akan menyiapkan ya. Saya suntik dulu ya, Mbak Yeni ya. Sakit buatan sebidan. Udah, santai aja. Ini ya, tete ya, Mbak Yeni ya. Nafas panjang dulu nggak apa-apa. Ya. Ya, masih? Ini? Udah. Ya. Ini belas. Nah, ini Mbak Yeni imunisasi TT3 masuknya ya. Nanti kalau kembali lagi 1 tahun tanggal yang sama tahun depan ya. Oh ya. Ya. Nanti kalau di rumah kemeng kayak gitu ya, nggak enak, itu nanti kompres hangat aja, nggak apa-apa ya. Ini tete itu bus wanita ujian syukur itu 5 kali tete ya, itu melindungi 25 tahun. Jadi saya kurang 2 lagi. Ya, tete 4 dan sama tete 5 ya, itu seperti itu. Nah, tete ini untuk mencegah tetanus neonatum. Jadi kan nanti ada bayi nih. Nah, itu untuk preventif aja, mencegah tetanus Pada bayinya. Seperti itu. Nanti kan ada kekebalan yang didapat dari ibu seperti antara lain ini tadi ini. Ya, jadi tadi pemberiannya 0,5 tadi. Ya, itu ya. Paham sampai di sini? Paham. Ya.
Mbak Yeni tadi udah disuntik ya. Sekarang saya terangkan lagi tentang kehamilan ya. Sejauh ini Mbak Yeni sudah mengetahui tentang kehamilan. Apa itu kehamilan itu tahu nggak? Iya, ya belum begitu. Belum tahu. Iya. Ya. Jadi ini ya, ini reproduksi wanita ya. Tuh. Nah, proses kehamilan itu sel telur yang matang dibuahi oleh sperma dalam saluran telur ya. Nah, sel telur yang telah dibuahi sperma itu menempel di dalam dinding rahim ya. Terus dalam 120 hari pertama nanti embrio itu berkembang, calon bayi ya, itu mengikuti tahapan kehidupan sel ya. Terus nanti memasuki usia kehamilan lebih lanjut, dia akan berkembang ya dan mengikuti tahap kehamilan terus menjadi janin atau bayi ya. Terus nanti kehamilan umurnya berakhir dengan persalinan, jadi selama 280 hari atau 9 bulan 10 hari ya. Ini tadi ya calon ini ya, mana tadi ini. Nah ini nanti di sini di penempelannya ya. Ini pertemuan antara sperma, ini kan hubungan nih di vagina. Nah sperma sama sel telur nih di copula tuba. Nanti lagi ke sini nempel, terus di sini nanti dari kecil janin ya, segumpal darah, terus nanti menjadi janin. Itu seperti itu ya. Nanti ya ini dari kecil nih berusianya ya. Nah semakin ini 9 bulan 10 hari itu ya itu. Nah hamil. Nah tanda-tanda kehamilan itu apa? Nah tadi menstruasi yang biasanya 1 bulan ini nggak men ya. Terus mual muntah. Terus ketika nggak men kan pasti di tespek ya itu terlihat tanda garis 2 ya, itu seperti itu. Terus mual muntah ya. Terus nafsu makan berkurang karena ada mual muntahnya tadi ya. Terus nanti tapi semua itu tanda tidak pasti hamil ya. Men berhenti ya, terus nanti mual muntah kayak gitu tuh tanda tidak pasti. Nah tanda pastinya itu apa? Terdengarnya denyut jantung janin ya. Itu usia 10 minggu sudah terdengar kalau untuk OSG. OSG ya itu ya. Nah nanti kalau ibu biasanya 5 bulan perutnya udah besar, itu bisa merasakan gerakan janinnya. Itu seperti itu. Paham sampai di sini ya. Nah ini kehamilan yang ideal itu kehamilan yang direncanakan, diinginkan dan dijaga baik perkembangannya dengan baik ya. Itu jadi dan saya pesan kalau misalkan hamil itu selama hamilan cukup USG 4 kali ya. Trimester pertama misalkan usia kurang dari 3 bulan tuh 1 kali. Itu kadang hamil tapi nggak ada janinnya, macam-macam, hamil di luar kandungan seperti itu. Usia 5 bulan kita USG lagi. Untuk apa sih gitu kan? Nah di situ cacat bawaan sudah terdeteksi ya. Shock mana ketika tahu anaknya cacat di akhir usia kehamilan atau dari sekarang? Kalau dari sekarang kan kita sudah persiapan mentalnya sudah siap ya seperti itu. Terus 7 bulan apa yang mau kita ketahui? Itu ari-ari itu harus di atas ya. Kalau ari-ari di bawah itu nanti mempengaruhi proses persalinan ya. Itu menutupi atau enggak jalan lahirnya gitu ya. Terus yang terakhir 9 bulan apa yang mau kita ketahui? Tentunya kita akan melahirkan biar kita merasa nyaman ya. Kita pastikan semua cek recek hamilnya itu ya. Kalau kami itu bidan hanya meriksa bagian perut luar saja ya, tapi kami nggak bisa untuk meneropong ke dalamnya bagaimana, kayak ketuban, gerakan janin
tali pusatnya bagaimana, kita nggak ngerti, makanya kita butuh alat namanya USG. Nah, setiap persalinan itu kan pasti ada resiko, tapi paling nggak kita tuh sudah menyiapkan sebaik mungkin ya, itu seperti itu. Sampai di sini paham ya? Iya. Ya. Nah, ini kehamilan dan persalinan yang beresiko ini. Nah, mulai sekarang juga disiapin ini Mbak Yeni ya. Kita kan punya anak itu direncanakan biar generasi berkualitas ya. Nah, dijaga jangan 4T ya, betul. 4 terlalu ya. Terlalu muda untuk hamil, usia kurang dari 20 tahun. Ya Mbak Yeni berapa? 23 ya? Bisa. Terus terlalu tua untuk hamil, usia lebih dari 35. Terus terlalu sering hamil, anaknya lebih dari 3 ya. Terlalu dekat, jaraknya kurang dari 2 tahun, itu jangan ya. Hindari untuk 4T ini ya. Terus keterlambatan kadang sering nih yang menyebabkan masalah untuk persalinan itu lambat dalam menentukan tanda bahaya hamil, terus terlambat di fasilitas pelayanan, terlambat dalam pertolongan yang kuat, yang ada kuat ya gitu. Nah, tanda bahayanya nih ya, bisa dilihat di gambar ini ya. Muntah terus, tidak mau makan, demam tinggi ya, kakinya bengkak, tangan dan wajah sakit kepala dan kejang. Ini yang dinamakan dengan keracunan kehamilan ya, seperti itu. Terus perdarahan waktu hamil muda dan tua ya, air ketuban keluar sebelum waktunya ya. Apabila tanda salah satu ini ada ya, segera ke fasilitas kesehatan. Ke puskesmas Bisa, ke bidan terdekat juga bisa ya Mbak Yeni ya. Itu. Nah, ini emosional ibu hamil. Memang ibu hamil kan emosional karena memang pengaruh dari hormon ya, itu seperti itu. Jadi perlu persiapan semuanya untuk hamil ini ya, seperti itu. Nah, nanti kalau Mbak Yeni hamil, dia akan mendapatkan buku KIA nih ya. Nah, buku KIA-nya ini dibaca-baca ya. Nanti kalau pas lo baca-baca ini apa sih gitu kan, nanti di situ banyak informasi ya. Dan ini sampai anak 5 tahun bisa, karena di situ kan ada pertumbuhan untuk bayi balita ya, menimbang di posyandu. Ini pakai buku ini ya, seperti itu. Dan di sini nanti ada stiker 4K ya, itu untuk mengetahui informasi mau bersalin di mana, transportasinya apa ya. Kalau butuh darah, donornya siapa, yang ngantar siapa, itu sudah ditempel di depan pintu ya, itu seperti itu. Jadi ibu hamil itu terdata, keberadaannya ditata. Oh, ternyata di sini ada ibu hamil nih, bukan ada gitu. Tenaga kesehatannya tahu, itu seperti itu ya. Ini nanti buku KIA itu kalau Mbak Yeni mau periksa kemana aja dibawa aja, karena itu alat komunikasi kami antar tenaga kesehatan ya. Ya seperti itu ya Mbak Yeni ya. Nah, sudah. Nanti di sini mulai direncanakan juga nih Mbak Yeni, habis mau melahirkan aku mau KB apa nih, dibicarakan sama suami ya. Jadi setelah melahirkan nggak bingung, aduh KB apa ya, kok bingung ya kayak gini ya. Tapi Mbak Yeni bisa baca-baca, bisa browsing nih kan. Oh, kalau KB pil gimana, suntik gimana ya, itu bisa dibaca-baca dulu. Nanti kalau belum paham boleh tanya ke kami ya, seperti itu ya. Semua alat KB itu memang ada kelemahan dan kekurangan, kelemahan dan kelebihannya, itu seperti itu memang ya. Dan setiap orang berbeda-beda. Mbak Yeni sama temennya beda, pakai suntik sama tapi rasanya beda semuanya. Cocok-cocokan. Iya, cocok-cocokan gitu ya. Itu ya Mbak Yeni ya. Nah, udah ini. Nah, tadi kondisi yang perlu diwaspadai, anemi tadi sudah diterangkan ya. Anemi itu kekurangan Hb, kurang dari 12 mg gitu ya. Nah, kalau anemi, kalau kurang nih apa sih?
Nah, nanti bayinya kecil, perdarahan, gitu ya. Terus nanti kadang bayinya pertumbuhannya terhambat, ya. Itu seperti itu. Terus resiko perdarahan tadi sudah saya jelasin, seperti itu ya. Bayinya prematur bisa, ya. Itu. Terus tadi kan udah saya jelasin kan untuk pencegahan ini tadi minum tablet tambah darah. Kalau ibu hamil wajib ya untuk ini untuk karena di hamil itu kan nanti ada terjadi penurunan kadar hemoglobin, kadar darah. Nah itu makanya itu perlu untuk pencegahan minum tablet tambah darah ya. Terus tadi juga ya. Nah ini nanti diharapkan Mbak ini kalau hamil sudah nambah nih nilainya ya, nggak 23, makanya harus kita kejar ya untuk nilainya itu ya. Itu seperti itu ya. Nah terus nih nanti di hamil akan kita periksa dengan namanya triple eliminasi. Triple eliminasi itu nanti gabungan dari kolaborasi antara namanya triple eliminasi itu ya, HBsAg diperiksa untuk mengetahui hepatitis, terus sifilis ya, penyakit kelamin nih, terus HIV juga kita periksa untuk AIDS ya, HIV itu. Nah nanti Mbak Yeni kalau kesini pagi nih nanti periksa ke gigi juga, ketemu dokter umum juga ya, gizi juga, kita konsultasi semuanya ya. Hepatitis itu penyakit peradangan hati yang disebabkan virus hepatitis B ya. Itu biasanya tandanya kayak air kencingnya berwarna kayak teh gitu ya. Terus mata, pernah lihat kan mata sama kulitnya kadang diginiin kuning ya, yang di apa putih-putih ini namanya kan ini ya, skleranya kuning ya. Tuh, terus merasa mudah lelah tuh. Nah, kalau ada pasien yang seperti itu dan diperiksa di triple eliminasi HBsAg-nya positif, itu nanti bayinya akan mendapat vaksin ya. Vaksin itu harganya mahal, tapi dari pemerintah di gratis ya. Dan itu diimunisasi sebelum bayinya minum ASI ibunya ya. Setelah lahir, tapi sebelum minum ASI bayi lahir langsung divaksin itu ya, HBIG namanya ya itu. Terus nanti ini ya kencing manis ya, kencing manis juga nih kan tadi sering mengkonsumsi apa namanya manis-manis ya, itu bisa, tapi dari keturunan tadi nggak ada ya yang udah manis ya gitu. Nah ini kalau dalam kehamilan bayinya bisa besar ya, 4 kilo lebih ya, 5 kilo gitu bisa. Bayinya bisa mengalami kuning juga waktu lahir ya, itu bayinya kecil prematur ya. Terus tensinya juga tinggi ya, itu seperti itu ya. Terus nanti banyak penyakit yang apa namanya tadi ya, belum HIV tadi udah ya, itu yang apa namanya HBsAg ya. Nah sekarang kalau HIV nih, nah HIV itu nanti ini aja, itu nanti kita ikutin ke IMS-nya aja. Nah kalau persalinan nih Mbak Yeni ya, kalau di persalinan nanti paling enggak Mbak Yeni sudah mempersiapkan sejauh hari, misalkan tanda-tanda persalinan udah kan hamilnya udah 9 bulan 10 hari nih. Nah udah mendekati hari H, itu silakan puting susunya Mbak Yeni, air susunya dikeluarin ya, karena itu untuk merangsang hormon. Caranya bagaimana? Dia dikeluarin aja, dibersihin, terus diprototin di susunya, kan nanti keluar apa enggak itunya, air susunya. Ngecek sendiri. Iya, itu nanti ada hubungannya antara puting susu air susu yang keluar dengan kencang-kencang. Terus seperti itu ya, kencang-kencang biasanya. Terus Mbak Yeni nanti ini apa namanya kencang-kencangnya diamatin
dalam 10 menit itu berapa kali terjadi kencangnya ya. Biasanya 2-3 menit lamanya kayak gitu ya. Terus nanti Mbak Yeni ya duduk aja biasa, maksudnya diem. Kalau lagi jalan kok kencang, diem aja sambil sedikit kayak jongkok kayak gini ya gitu. Terus nanti sebelum itu Mbak Yeni juga apa namanya, usahakan untuk BAB teratur dulu ya, makan sayuran, minum air putih ya, makannya juga dijaga, karena kalau nanti kencang-kencangnya tambah sering biasanya nggak mau makan ya, padahal kita butuh tenaga untuk makan, untuk mengejar ya, itu seperti itu. Jadi harus disiapkan nutrisinya juga ya. Kalau enggak, paling enggak kalau nggak mau ngemil-ngemil ya. Terus airnya juga, air minumnya dibanyakin juga ya, karena kalorinya atau tenaganya terserap semua nih kalau mau melahirkan itu ya, perlu dipersiapkan itu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Yani? Itu cukup ya. Oh ya, nanti kalau sudah melahirkan saya pesan untuk menyusui ya, kasih bayi ASI eksklusif selama 6 bulan ya. ASI tok, nggak boleh kasih apa-apa ya, ASI aja terus ya. ASInya sebutuhnya bayi itu kan tidur terus nih, jadi Mbak Yani harus ini dibangunin, digerak-gerakin pipinya kayak gini, atau ditrikiti kayak gini, atau di saraf-saraf telapak kakinya itu ini disentil-sentil biar bayi itu nangis terus mau minum ya. Kitanya yang aktif, bukan ngikutin bayinya, enggak, kita yang bangunin bayinya ya. Kasih ASI eksklusif ya, itu seperti itu. Nah, sebelum menyusui dan sudah menyusui, minum dan makan ya. Kan nggak enak nih, lapar kita menyusui, aduh kayak apa rasanya kan. Nah, kalau kitanya nggak lapar, nutrisinya dipenuhin, minumnya dipenuhin, kan kita nyusuinya enak ya. Menyusuinya dengan rileks ya, itu seperti itu ya. Jadi tadi gimana Mbak Yani tadi untuk periksanya ya, jadi untuk laboratoriumnya apa? Ada pemeriksaan hepatitis, pemeriksaan HIV, sama penyakit menular seksual, sifilis ya. Itu tadi periksa ya 4 kali ya, 1 USG ya selama hamil ya, dan tidak terangkat. Terus makan yang cukup gizinya ya, terus ASI eksklusif seperti itu ya. Baik, sampai di sini paham Mbak Yani? Paham Bu dan Paham, oke ya. Habis ini nanti kita ini tentang penyakit menular seksual ya Mbak Yani ya. Nah itu ya, bisa dilihat ya. Nah, IMS namanya ya, penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual ya. Nah, IMS ini ada 8 gejalanya, yaitu keluar debu misalnya kayak GO kayak gitu. Apa sih penyakit kayak kelamin gitu ya. Terus misalkan yang dari keluar apa namanya kayak nanah kayak gitu. kayak keputihan itu juga nggak boleh ya, tapi kayak ada nanahnya itu seperti itu. Terus nanti nyeri perut bawah. Terus kalau pada laki-laki pembengkakan di skrotum ya, dan ini mengakibatkan apa yang namanya penyakit mata pada bayinya nanti ya, karena kan lewat misalkan kalau lahirannya jalan lahir biasa kan seperti itu menular ya, cairan alat kelamin itu menular ya, seperti itu. Nah ini tanda-tandanya. Nah ya, bisa dilihat ya Mbak Yani ya di sini ya. Nah ini ada GO nih, kencing nanah nih ya, ini pada laki-laki biasanya ya, itu kental putih kekuningan itu kencingnya ya. Terus seringkali apa namanya sakit kalau pipis ya itu. Nah terus sifilis nih tadi yang ada pemeriksaannya. Nah luka koreng jumlahnya tidak satu, lonjong ya, keras, tidak nyeri tekan ya. Kelenjar getah bening dilipat paha, membesar, kenyal dan tidak nyeri pada penekanan. Ini nggak boleh nih kalau ada kayak gini terus hubungan intim ya, dihindari
ya. Itu. Terus herpes genital itu kayak bintil-bintil kayak gitu ya. Nah, di alat kelaminnya ya. Itu. Terus nanti bayinya sakit mata kayak sakit mata itu biasanya bayinya keluar apa? Matanya keluar nanah ya. Tidak terlalu banyak. Ini. Terus ini kondiloma lacuminata ini kayak jengger ayam tuh, ada kan di sini? Nah, itu jengger ayam. Itu pada wanita menimbulkan kanker mulut rahim. Itu seperti itu. Ya. Jadi di sini semua penyebabnya itu tidak setia pada pasangan, hubungan dengan pasangan lain, tidak sama pasangannya. Itu seperti itu. Ya. Terus nah ini juga nih. Nah, ini jamur nih, Candidiasis vagina. Nih, ya biasanya tuh jamur. Ya, itu. Nah, biasanya kalau perempuan kadang keputihan, ya, keputihan kalau nggak bau, nggak warna kuning, nggak apa-apa, normal. Dari hamil juga hamil muda, hamil tua itu pasti akan terjadi keputihan. Selama keputihannya nggak kuning, nggak bau menyengat, itu ya nggak apa-apa. Insya Allah aman-aman saja sih. Ya, seperti itu. Nah, ini HIV nih. Ya, pernah dengar kan HIV nih? Ya, Human Immunodeficiency Virus. Ini kuman penyebab virus AIDS. Ya. Nah, kalau AIDS itu kumpulan dari gejala. Pertama, orang terkena AIDS, misalkan tidak setia dengan pasangan, dia jajan nih. Nah, di situ kena HIV. 5 atau 10 tahun mendatang, nah dia bisa terjadi AIDS, kumpulan dari gejala-gejala ya yang menurunkan kekebalan tubuhnya turun. Nah itu biasa hubungan selain pasangan menularnya. Terus jarum suntik itu bisa menular ya. Terus kalau di ibu bersalin, ibu melahirkan apa, tali pusatnya ya, itu bisa untuk menularannya karena darah kan ada darah ya. Itu HIV itu tidak menular makan minum. Kalau makan minum bersama nggak menular ya. Terus hidup serumah nggak apa-apa ya. Gigitan serangga juga enggak, itu menular hubungan badan sama darah. Itu seperti itu ya. Nah, nih HIV-nya nih ya. HIV dia terlihat biasa saja seperti orang yang tidak menunjukkan gejala ya. Ini. Nah, ini bisa terjadi tuh 5 sampai 10 tahun. Nah, orang itu menunjukkan gejala karena sistem kekebalan tubuhnya turun dan dia mulai terjadi AIDS. Ya, itu seperti ini. Nah, ini dapat dicegah tidak berhubungan seksual, terus saling setia, terus kalau toh misalkan kayak gitu ya pakai kondom ya, terus hindari jarum narkoba suntik ya. Itu ini. Terus kalau ibu dengannya tertular kayak gini gimana? Ya ibu segera periksa, terus nanti ibu akan mendapatkan obat ya, ARV itu untuk mencegah bayinya ya. Itu seperti itu. Dan itu untuk mempertahankan antibodinya ibu juga, minum ARV itu ya. Itu seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Bu? Enggak ada Bu. Ya, jadi baik ya, tadi sudah diterangkan untuk HIV ya. HIV itu apa Mbak Yani? Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Iya. Terus tidak ada tanda gejala. Dia menular dengan apa? Lewat hubungan seksual dan darah atau jarum suntik. Ya. Terus itu bisa menular ke bayi juga. Nanti kalau misal tertular harus minum obat untuk menjaga supaya
tidak daya tahan tubuhnya itu. iya daya tahan tubuhnya meningkat dan tidak menularkan ke bayi. Iya. Iya. Ya, ya, baik ya. Minum ARV untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Ya, apa namanya? Biar terjaga, ya. Itu seperti itu. Baik, saya kira cukup ya untuk untuk informasi yang saya berikan untuk Mbak Yeni ya. Masih ada pertanyaan atau masih ada yang mengganjal? Insya Allah paham Bu Bidan. Paham. Oke, ya. Baik, terima kasih atas waktunya ya Mbak Yeni ya. Maaf ya lama banget ya. Sama-sama Bu. Ya, saya berharap Bismillah ya, semoga nanti pernikahannya lancar ya. Sakinah mawaddah warahmah ya. Baik, terima kasih ya Mbak Yeni ya.